pasangan itu pakaian. Pakaian satu sama lain. Itu sebetulnya apa ya maksudnya? Firman, sabda atau ini Ustaz? Atau Firman itu, hunna firman. libasul lakum wa antum libasul lahun. Bentuk menjaga kehormatan istri, terus istri menjaga kehormatan suami, contohnya Ustaz. Segala kekurangan masing-masing jangan ceritakan. Oh berarti nggak boleh curhat kekurangan pasangannya? Iya. Batal episode ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di tempat paling istimewa nih, di Citayam. Citayam bukan ya? Citayam. Ini pesantrennya Ustadz Salman, gurunda kita tercinta nih. Ya kan, kalau kelihatan dari penampilan sebetulnya saya yang lebih Ustadz. Bener. Saya pakai baju koko. Kan? Sayangnya Iman tidak dilihat dari penampilan Ustadz. Tapi penampilan sebagian dari iman juga lah. Oh iya Ustaz. Itu hadis riwayat Salman. Salman Al-Farisi atau Ustaz Salman tapi ya. Tapi saya tuh ini Ustaz, dulu kan kalau ketemu Ustaz Salman tuh saya ketemunya Ustaz Salman yang bergamis gitu Ustaz. Iya betul. Ya. Ada berapa? Belakangan ini kalau ketemu Ustaz Salman tuh mohon maaf Ustaz ya, mohon maaf nih. Saya kayak ketemu sama tukang kebun. Betul. Iya. Apa emang udah jadi tukang kebun? Ada apa ya namanya perubahan lah. Kalau dulu imannya di luar sekarang di dalam gitu. Bukan. Ada rasa bahwa pakaian saya itu akhirnya dibuat orang menilai saya. Saya kan rusak. Akhirnya kan pakaian saya identitas muslimnya. Ya. Tapi kan sebetulnya itu sih Ustadz yang sering gak sadar kita ya. Orang-orang muslim ini, orang Islam ini sering gak sadar bahwa ketika kita identiti kita jelas sebagai muslim, orang menilai akhlak kita sebagai agama kita gitu loh. Akhlak kita dinilai sebagai mereka menilai agama kita gitu. Nah repotnya Bang, kita di Indonesia ini masih menganggap gamis itu pakaian orang alim itu repot ya. Kan tentu nggak mungkin juga kita rubah sekarang ya. Tapi padahal bukan Ustadz. Sama sekali bukan malah gue bilang. Loh di Mekah itu kan supir taksi pakai jubah. Oh iya. Ya kan? Peternak kambing pakai jubah. Harry Potter juga pakai jubah. Harry Potter pakai jubah. Rahib-rahib Yahudi pakai jubah. Betul. Artinya jubah itu gamis itu memang pakaian umum lah. Boleh dipakai orang beragama, boleh dipakai orang yang tidak beragama. Cuman kan di Indonesia orang pakai jubah dianggap sudah alim, sudah tinggi imannya. Makanya saya berubah ke kain sarung pakai koko. Pakai kain sarung pakai koko pun masih juga dianggap alim lah ya. Akhirnya 2 tahun belakangan ini saya sibuk bertani, daripada ganti sarung ganti koko mending keluar rumah langsung bagian bertani. Akhirnya ke bawah kayak saya diundang kemana gitu sama ketemu, kecuali diundang pengajian ya saya masih sesuaikan. Salman ada yang mau ketemu ente di sini, saya begini aja udah. Dan mereka nyari itu mana ini Ustaz Salman yang mana gitu. Betul. Adanya Kang Salman yang tukang kebun. Ada juga ketakutan di hati saya. Nanti takutnya saya tuh dinilai rendah hati apa. Padahal bukan. Takut dinilai rendah hati. Iya. Padahal bukan rendah hati. Memang saya sedang melatih diri. Kalau saya sebaliknya, Ustaz. Gimana? Saya sering pengen dibilang rendah hati. Jadi saya sebut ini namanya sombong dalam ketawaduan atau tawadu dalam kesombongan. Gitu. Tak khawatir juga karena sering dibilang orang kayak gitu. Padahal terus saya harus pakai apa ya? Telanjang kali ya gitu ya, supaya tidak aurat ada. Dong Ustaz. Makanya kan. Kita berpakaian begini dibilang, wah ini rendah hati nih Ustaz ini gitu. Padahal bukan. Tapi ya repot lah yang ngomongin pakaian ini repot. Dan kecerdasan spiritual kita kan memang kita harus juga tingkatkan terus. Banyak lah Bang Gifar ya, saya pulang ke Indonesia, saya belum tahu Indonesia. Waktu itu saya awalnya kalau kawan-kawan FFM ini ketemu saya awal-awal pulang, justru saya pakai celana jeans dan kaos karena saya waktu itu awalnya ngewarung sembako. Karena ada amanah dari guru harus ngajar. Tahun di mana saya diamanahkan harus ngajar adalah orang yang mau belajar. Ayo kita sama-sama belajar gitu. Saya mulai pakai sarung, pakai gamis. Akhirnya ke bawah-bawah. Tapi sebetulnya nih Ustaz ya, sebetulnya kan ngikutin penampilan Rasulullah termasuk sunnah kan Ustaz ya? Sunnah. Ya, jadi ketika ada orang
pakai gamis itu menjalankan sunnah nggak berarti? Begini, Sayyid Muhammad mengatakan begini, sunnahnya pakaian itu menutup aurat dan sopan. Oke. Itulah sunnahnya menutup pakaian. Aurat dan sopan menutup ya aurat berarti. dan sopan gitu ya. Jadi orang Afrika menutup aurat dan sopan ala Afrika itu sunnah sudah. Oh, berarti ini ya tidak harus Gamis. Gitu. Hanya saja ada sedikit garis bawah di bold kali ya Mas Sayyid Muhammad waktu itu saya dengar. Kalau kau menutup aurat dan sopan mirip Nabi, tentu lebih bagus. Ibnu Hajar mengatakan dalam salah satu kitabnya, tapi saya bacanya di I'anatul Talibin dikutip oleh inilah karena banyak dosa lupa saya pengarang Talib itu siapa Ya, gitu ya. Masih mending lupa, saya nggak pernah tahu. Lupa saya. Dia bilang sebaiknya kita ini tidak memakai pakaian ulama kalau kita bukan ulama. Berarti saya harusnya nggak pakai baju koko Ustaz ya? Ini bukan. Oh, bukan ya. Maksudnya kalau pakai gamis gitu kan. Karena di Indonesia diidentikan sudah gitu. Gamis itu pakaian ulama. Maka kita yang bukan ulama sebaiknya jangan dulu pakai pakaian itu. Makanya kalau setiap lebaran tuh tiba-tiba banyak ulama Ustaz. Iya. Tapi itu kan ditulis oleh beliau kira-kira 400 tahun yang lalu lah ya. Makanya fikih itu selalu ada pembaharunya. Di abad kita ini perlu lagi ada orang menulis fikih sesuai dengan kondisi abad kita ini. Iya, fikih itu kan hukum ya Ustaz ya berarti ya. Kan saya juga sempat kuliah hukum Ustaz, walaupun gak lulus gitu. Memang Iya. sama dulu dia kata dosen-dosen juga gitu, hukum itu kan ngikutin zaman. Berarti fikih juga harusnya sama. begitu. Ya duru ma'illatihi wujudan wa adaman ya. Selalu mengikuti kondisi karena sesuatu atau karena tidak adanya sesuatu. Ini sebetulnya sekarang hari ini Ustadz topiknya tuh yang mau dibahas yang saya mau curhatin nih ceritanya itu rumah tangga loh Ustadz. Dari jauh juga ya dari pakaian. Tapi ada hubungannya Ustadz. Katanya sebaik-baik pakaian buat suami itu istrinya gitu. Sebaliknya juga begitu. Sebaliknya juga begitu Ustadz. Jadi pasangan itu pakaian satu sama lain. Itu sebetulnya apa ya maksudnya? Firman, sabda atau ini Ustaz? Atau firman itu libasul lakum wa antum libasul lahum. Allah tegaskan bahwa perempuan itu pakaian, libas ya bagi pasangannya dan si laki-laki juga libas atau pakaian bagi pasangannya. Artinya kita harus mampu sebagai laki-laki nih ya, saya misalnya harus mampu menjaga kehormatan istri saya. Bentuk menjaga kehormatan istri, terus istri menjaga kehormatan suami, contohnya Ustaz? Segala kekurangan masing-masing jangan ceritakan. Oh berarti nggak boleh curhat kekurangan pasangannya? Iya. Batal episode ini Ustaz. Rasulullah tuh juga manusia kan, sama kayak kita gitu. Dan istrinya lebih manusia lagi. Kalau Rasulullah maksum, istrinya pasti tidak maksum gitu kan. Nah itu kan berarti sebetulnya nggak imbang Ustaz. Iya. Ya kan curang gitu. Jadi kalau kita jadikan Rasulullah sebagai contoh teladan suami yang baik susah dong Ustaz. Susah. Rasulullah kan maksum. Jadi kalau istri bilang, "Kamu nih gak sabaran gak kayak Rasulullah." Ya iyalah gitu kan. Gitu Ustaz. Itu sebetulnya sejauh apa kita laki-laki akhir zaman bisa mencontoh Rasulullah dalam berumah tangga Ustaz? Yang menjadi acuan Rasulullah SAW dan itu disabdakan sama dia adalah khairukum li ahlihi kan gitu ya. Yang paling baik di antara kita ini adalah yang baik bagi keluarganya. Nah, inilah yang menjadi sunnah yang sesungguhnya di rumah tangga. Menyambung dengan kita bilang tadi tentang pakaian tadi ya. Karena pakaian bagi kita adalah pakaian bagi pasangan kita masih di bawah kata-kata baik. Kita adalah pakaian masih di bawah baik itu puncaknya sudah. Baik ini nanti kita keluarin banyak sekali cabang-cabangnya ya. Nah bagaimana kita ini baik. Nah baik itu tidak butuh maksum memang. Baik itu tidak butuh maksum. Tapi baik yang tidak butuh maksum pun levelnya sudah di atas kita menjadi pakaian bagi pasangan kita. Udah di atas waktu. Jadi menjadi pakaian bagi pasangan kita itu udah ya biasa. Memang harusnya begitu. Memang harusnya begitu. Tapi ketika sudah jadi baik, ini banyak sekali ini nanti. Baik itu banyak sekali. Nah mampu gak kita jadi baik
untuk pasangan kita. Baik ini, bagaimana cara? Baik ini tidak bisa saya standarkan. Ente Gipar harus begini, Amrul harus begini. Enggak bisa. Baik itu supaya terjadi harus komunikasi. Saya dan istri saya harus ngobrol. Bahwa saya ini maunya berumah tangga ini yang kita jadikan acuan adalah Allah dan Rasulnya misalnya. Masih umum itu ya. Nah, nanti dalam pengelolaan harta begini. Kunjungan keluargamu begini. Kalau aku marah begini. Kalau kamu marah begini. Cocok nggak? Kalau obrolan itu cocok, coba dicoba selama 1 semester. Kita lihat bareng-bareng. Masih ada nggak miskomunikasi antara kita? Ada lagi, duduk lagi bareng. Kayaknya kita nggak cocok deh penyelesaian masalah kita begitu. Yuk kita atur ulang lagi. Itu kan berarti sebetulnya hal-hal, kalau tadi kan kita coba berarti Ustadz ya. Maksudnya sebetulnya itu kan berarti hal-hal yang baiknya didiskusikan sebelum kita memilih pasangan nggak sih Ustadz? Sesudah, jangan sebelum. Jangan sebelum ya? Kalau sebelum pacaran jadi. Tapi pacaran boleh nggak sih Ustadz? Ini nyentil dikit, boleh nggak sih Ustadz? Kalau ngikutin nafsu boleh aja. Kalau ngikutin nafsu. Kalau pacaran nggak ngapa-ngapain gitu. Pacaran tapi saling mendukung dalam kebaikan. Fastabiqul khairat pacarannya gitu. Boleh nggak sih Ustadz? Takutnya benih cintanya datang. Oh gitu. Karena kalau sekedar fastabiqul khairat tanpa pernah ketemu apa gitu ya. Tapi gimana juga caranya coba ya. Iya. Yang khawatir itu benih birahi. Cinta itu datang. Nanti kecewa lagi nanti kan. Iya sih. Mau nikah kemana, ini nikah kemana. Iya. Kalau menurut saya nih, kita komunikasi atau cerita ini justru sesudah halal. Kita ngobrol nih, sesudah halal kita ngobrol, kita bilang bahwa ayo. Ya. Nah, di sini makanya konsep ta'aruf itu belum sebenarnya main jalan. Belum sebetulnya belum jalan dengan baik. Ta'aruf itu kan kenal. Ta'aruf kan cuma 3 hari 4 hari nikah gitu. Nah, sesudah halal didalamin lagi tuh ta'aruf. Ta'aruf setelah nikahnya yang lebih penting ya. Penting banget ya. Oh, ternyata suamiku ini pemarah. Berarti saya harus begini. Ternyata istriku ini cemburuan. Saya harus begini, ya gitu kan. Ini udah tahu kita istri cemburuan, kita nge-like foto-foto cewek terus. Nah, saya nggak pernah. Nah, kita udah tahu bahwa ada kadang permasalahan hanya muncul begini. Suaminya kalau pulang kerja, naruh pakaian sembarangan. Itu aja jadi masalah. Harusnya, saya sering bilang gini. Suamimu kalau pulang kerja, taruh pakaian sembarangan. Cobalah melihat hal baik yang dia lakukan. Sehingga dengan setulus-tulusnya kamu melihat pakaian istri suamimu yang sembarangan itu, enggak perlu marah. Kamu angkat. Karena di kepala dan di hatimu ada kebaikan suamimu yang lain. Begitu juga kita sama istri kita. Ya kan? Kita sama istri kita misalnya. Kita pulang, rumah masih berantakan. Nah, kita mampu nggak sih kita juga sebagai laki-laki? Ya udahlah, toh dia punya kebaikan lain yang cukup puas saya menikmati itu gitu. Nah, ini kalau istri saya dengar, saya coba ajarkan dia seperti itu tanpa harus dia melakukan itu ke saya. Misalnya dia sering minta maaf sama saya, "Bang, aku belum masak." "Nggak apa-apa. Saya bisa makan yang lain, tapi kau harus belajar." Karena nanti atau sejam yang akan datang, saya melakukan sesuatu yang tidak enak menurutmu. Bisa nggak korespon dengan nggak apa-apa bang? Bisa nggak kayak gitu? Kalau dia tahu ini obrolan, dia pasti bilang iya, suamiku sering begitu. Misalnya dia selalu biasanya menyiapkan pakaian saya kalau saya udah mandi misalnya. Tapi kan kadang-kadang dia lupa. Ya. Atau lagi ngambek dia nggak bikin, nggak kerjain. Ada nggak saya marah? Nggak ada, karena bagi saya nggak ada hal lain yang baik yang dia lakukan ke saya. Toh saya nggak ngarepin dia 100% baik. Yang saya harapkan, bukan yang saya harapkan ya, yang harus kita lakukan selalulah lihat positifnya. Saya pernah ditelepon oleh seorang perempuan, nggak ada baiknya suami saya itu lagi gitu. Waduh, bujuk gue bilang. Dia curhatnya ke Ustadz Salman? Iya. Nggak baik kita perempuan. Saya bilang gini,
Yang salah justru ibu, saya bilang. Justru orang baik itu mampu melihat kebaikan orang. Orang yang tidak baik lah yang tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Iya sih, Ustaz. Akhirnya kan mungkin karena kita sering memaafkan, akhirnya kita Terlatih Ustaz ya. terlatih atau malah Capek. atau malah bom waktu. Ya. Kalau Rasulullah pernah nggak Ustaz bom waktu? Mereka pernah pisah ranjang selama 29 malam. Siapa nih Ustaz? Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Gimana Ustaz ceritanya, saya baru denger nih. Saya pura-pura.